Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Rizky Adelia Natasha dalam jurnal News Siang ini. Di pertemuan minggu ini dalam teknik reportase dan investigasi berita, bab 6 menjelaskan tentang penulisan pada berita investigasi dan pembuatan kegiatan jurnalisme investigasi yang meliputi sifat, tujuan, jenis, struktur, laporan, praproduksi, produksi, pasca produksi dari jurnalisme investigasi. Berikut laporan pembelajaran saya di minggu ini. Baik, pemirsa, materi yang pertama adalah sifat penulisan berita investigasi yang memiliki beberapa sifat, diantaranya yaitu dalam menyelidiki berita investigasi merupakan jenis pemberitaan yang memuat tentang bagaimana suatu kasus menyimpan. Objektif, dalam berita investigasi keobjektifan tetap dipertahankan dengan menampilkan paparan fakta dan data yang konkret. Selanjutnya ada riset dan reportase yang mendalam. Ciri jurnalisme investigasi yang mencakup penelitian dan reportase yang mendalam. Lalu yang terakhir ada mengungkap fakta yang tersembunyi. Tujuan utama dari investigasi jurnalistik adalah mengungkap bukti dan bukti secara fisik dari suatu permasalahan yang kontroversial. Lalu selanjutnya jenis jurnalisme investigasi meliputi beberapa jenis, diantaranya yang pertama adalah jurnalisme investigasi data, di mana kegiatan jurnalisme yang berfokus pada penyelidikan dan pengungkapan informasi yang sulit diakses atau bersifat rahasia dan tersembunyi secara mendalam dan intensif. Yang kedua, jurnalisme pengawasan atau yang sering kita kenal dengan watchdog adalah bentuk jurnalisme investigasi yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas politisi, tokoh publik, dan institusi. Lalu selanjutnya ada jurnalisme dokumenter, adalah bentuk jurnalisme yang menggunakan media audio visual untuk menyajikan informasi secara visual dan naratif. Lalu selanjutnya ada muckraking journalism, adalah bentuk jurnalisme investigasi yang bertujuan untuk mengungkap korupsi dan kejahatan dalam pemerintahan, bisnis, dan masyarakat. Yang kelima ada jurnalisme investigasi fitur, adalah bentuk jurnalisme investigasi yang menggunakan teknik jurnalisme fitur untuk menghasilkan karya yang lebih menarik dan informatif. Lalu yang keenam ada jurnalisme lingkungan atau environmental journalism, adalah bentuk jurnalisme yang fokus pada isu-isu lingkungan dan keberlanjutan. Jurnalisme lingkungan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu lingkungan dan mempromosikan tindakan yang berkelanjutan. Lalu selanjutnya ada jurnalisme investigasi finansial, adalah bentuk jurnalisme investigasi yang fokus pada isu-isu keuangan dan bisnis seperti korupsi, penipuan, dan kejahatan keuangan lainnya. Dan yang terakhir, jurnalisme terselubung adalah salah satu bentuk jurnalisme di mana seorang reporter mencoba menyusup ke suatu komunitas dengan menyamar sebagai seseorang yang ramah terhadap komunitas tersebut. Selanjutnya, kita ke materi penulisan berita investigatif. Sistem memo adalah untuk memilah data dan keterangan yang telah terkumpul yang harus memerlukan rincian akurasi. Sistem ini menjamin penyajian hasil investigasi menjadi persis apa yang telah didapatkan oleh para wartawan. Yang pertama adalah memo copy ready dan memo prosedural. Memo copy ready yaitu mengklasifikasikan seluruhan fakta yang mengerangka pengkotaan jenis materi. Dan memo prosedural yaitu kumpulan fakta-fakta yang tidak masuk ke dalam kerangka pengkotakan yang telah dibuat. Materinya itu meliputi keterangan-keterangan tambahan yang dapat menguatkan acuan hipotesis investigasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Kita masuk ke tahap praproduksi dalam kegiatan jurnalisme investigasi.
Praproduksi merupakan langkah awal yang meliputi perencanaan, persiapan, dan pengorganisasian sebelum memulai proses penyelidikan dan penulisan informasi penyidikan. Tujuan dari tahap praproduksi adalah untuk memastikan penyidikan berjalan lancar, efisien, dan efektif. Tahap praproduksi berita reportase investigasi merupakan tahap di mana yang meliputi seluruh persiapan sebelum sebuah produksi dimulai. Tahap praproduksi tersebut harus dibuat sebaik mungkin. Makin baik sebuah perencanaan, makin baik pula hasilnya nanti. Yang meliputi dibuatnya suatu ide, perencanaan, dan persiapan. Tahap-tahap pada praproduksi yang pertama yaitu ide atau gagasan yang sudah didapat. Lalu selanjutnya melakukan riset untuk mencari narasumber atau pelaku. Dan yang terakhir yaitu pematangan konsep. Lalu selanjutnya kita ke tahap produksi dalam kegiatan pembuatan jurnalisme investigasi. Produksi dalam berita investigasi adalah tahap yang melibatkan penulisan dan penyusunan berita investigasi berdasarkan seluruh informasi dan bukti yang telah dikumpulkan selama proses penyelidikan. Dalam produksi berita investigasi memakan beberapa hasil untuk editing, di mana editing ini hasil dari taping peliputan sampai taping presenter. Tahapan yang pertama yaitu materi produksi. Pada bagian materi produksi, hal ini berasal dari ide yang diubah menjadi suatu berita dengan audio visual. Dari hal inilah kemudian dibuat skrip atau rundown yang merupakan segmen atau rangkaian berita yang akan ditayangkan. Rundown pada program berita reportase investigasi terdiri dari 3 segmen, pertemuan fakta atau introduce topik ini. Lalu penelusuran dan pembuktian merupakan seksi atau segmen yang membahas mengenai fakta dan bukti-bukti di lapangan. Lalu yang terakhir yaitu produk yang ditelusuri harus ada temuan lab, statement, tim, dan tips. Merupakan tahap liputan hasil lab yang juga menjadi bukti pada khalayak. Lalu selanjutnya ada sarana produksi. Dalam sarana produksi sangat penting sebagai penunjang berhasilnya sebuah berita untuk ditayangkan. Sarana dan prasarana tersebut yaitu meliputi kamera, switcher, audio mixer, lighting, video tape recorder, karakter generator, kamera tersembunyi, dan prasarana meliputi ruang control room, ruang editing, monitor televisi, dan sound mixer. Lalu selanjutnya kita ke tahap pasca produksi. Dalam tahap pasca produksi ini adalah seluruh kegiatan setelah pengambilan gambar sampai materi itu dinyatakan selesai dan siap disiarkan atau diputar. Berita reportase investigasi menggunakan software Edius yang merupakan software untuk merusak atau memblur gambar dan suara. Hal ini bertujuan agar wajah pelaku atau narasumber tidak diketahui penonton dengan meng-off the record-kan wajah pelaku dan merusak suara pelaku. Proses pasca produksi reportase investigasi meliputi verbatim dan shortlist, di mana dilakukan oleh reporter dengan cara melihat ulang hasil dan perhitungan durasi pada tiap segmen. Yang kedua, pembuat naskah. Naskah dibuat sesuai dengan alur cerita berita yang akan dibuat. Lalu yang ketiga, penyunting gambar. Materi hasil tapping langsung dipilih dan disambungkan ke video home system. Inilah yang disebut dengan editing kasar. Dari hasil editing inilah dilihat dengan seksama dalam screening setelah editing offline. Baik pemirsa, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan di laporan pembelajaran saya di minggu ini. Sampai jumpa.